Aku butuh kamu. Aku gak bisa kalau gak ada kamu. Tapi kamu gak pernah ada. Rasanya kayak lagi di bandara, kita udah siap berangkat, tapi ternyata kamu gak jadi ikut. Aku bisa berdiri sendiri, aku bisa pergi sendiri, tapi gak bisa kalau caranya kayak gini. Bila tidak mau mengusahakan, maka perasaan ini cuma menuju kehancuran. Aku butuh kamu, tapi kamu gak pernah bisa kasih aku apapun. Waktu kamu, dunia kamu, bahkan hati kamu gak bisa kasih itu ke aku. Jadi mungkin aku juga gak butuh kamu. Aku cuma sekedar menginginkan, tapi aku gak sadar kalau sama kamu ternyata sangat menyakitkan. Sudahi saja. Kamu membiarkan dirimu tersesat di dalam sebuah labirin yang kamu buat sendiri. Kamu tidak mampu menemukan jalan keluar. Kamu terjebak. Kamu tahu kenapa? Karena yang kamu cari adalah cahaya, bukan seseorang yang bisa menuntunmu, bukan seseorang yang akan selalu bersamamu dalam kesulitan itu. Seseorang yang juga sejak awal sudah memperingatkanmu untuk tidak masuk ke dalam labirin itu. Seseorang yang kamu usir dari hidupmu. Seseorang yang kini berusaha untuk menerima takdirnya dengan melupakanmu. Seseorang itu, aku. Tadi aku ke kedai kopi, tempat yang dulunya sering kita datangi bersama. Aku tidak sendiri. Aku bersama teman-temanku yang tentunya sudah kamu kenal semua. Kami sibuk tertawa bersama, sampai ketika pandanganku tertuju pada seorang laki-laki yang sedang duduk bersama 3 orang temannya. Laki-laki itu, kamu. Rasanya asing, padahal kita pernah jadi satu. Tapi sekarang, angka 1 yang pernah kokoh itu terbelah, menjadikanku separuh garis yang tak pernah bisa utuh. Kau pun melihatku ketika aku akan pulang. Kau cuma tersenyum dengan tentu saja senyuman yang sama, yang bila diartikan akan berbunyi, "Pulanglah, aku sudah baik tanpamu." Kenapa aku masih sendiri? Entahlah, aku juga tidak tahu. Mereka bilang, terlalu lama sendiri itu tidak baik. Mereka menyarankan agar aku mencoba untuk membuka hati. Tapi di mana aku letakkan kunci hatiku sendiri? Antara lupa atau memang sudah tidak ada? Tidak ada individu yang mau hidup sendiri. Semua ingin berpasangan, ingin saling mencinta. Bukankah itu bahagia terindah di dunia? Tapi ada masa lalu yang membuatku takut untuk mencoba lagi. Takut untuk menerima perpisahan yang sama. Takut untuk mendapat orang yang berbeda. Jadi mungkin pertanyaannya bukan mengapa aku masih sendiri, tapi mengapa aku belum bisa jatuh cinta lagi. Itu karena kunci hatiku, kamu bawa pergi. Kita adalah bahagia yang dicari oleh perpisahan. Kita adalah 2 kata yang tak berjarak. Kita diburu kesedihan. Kita disesakan kenyataan. Kalau waktu bisa kita perintah, enak kali ya. Tidak ada manusia yang berlari. Tidak ada langkah yang terlambat. Tidak ada kedatangan yang terlalu cepat. Mereka bilang kita bisa memilih. Jalur mana yang mudah, tujuan mana yang indah, dan dengan siapa perjalanan ditempuh. Nyatanya tidak. Kita tak bisa memilih. Kita terpaksa dipilih. Pertemuan kita adalah kutukan, kalimat sapamu adalah kesalahan, dan kita tak seharusnya lagi disuarakan. Dulu, aku pernah
pernah percaya dengan jarak. Karena kupikir, selama masih melihat langit yang satu, jarak tidak akan jadi halangan. Tadinya kupikir akan sesederhana itu. Sampai ketika jarak berubah menjadi beban paling berat yang harus ditanggung oleh perasaan. Terlebih dengan kehadiran sang rindu yang ternyata datang terlambat. Mungkin ini salahku. Salahku yang tidak memikirkan kemungkinan buruk. Salahku yang mengira aku mampu berhadapan dengan jarak. Salahku yang tidak bisa mengerti kehadirannya yang jauh. Dan kini, jarak memisahkan aku dengannya. Menyesal dan lega menjadi tidak ada bedanya. Karena pada saat bersamaan, aku kehilangan jarak, juga kehilangan dirinya. Tadi di kereta, kulihat sepasang kekasih sedang saling tertawa. Aku ingat kita juga pernah di posisi yang sama. Ketika orang di sebelahmu marah karena kita terlalu keras bicara. Ketika akhirnya kita turun di stasiun yang bukan kita tuju. Berjalan kemanapun. Entah bagaimana caranya menghapus kenangan itu. Karena sejak kamu pergi, tidak ada yang bisa aku lakukan selain bingung. Iya, aku bingung harus apa. Tanpamu aku kehilangan rencana. Tanpamu aku berjalan tapi tak bertujuan. Tanpamu aku tidak bisa pulang. Sudah kulakukan semua cara untuk menjaga diriku tetap sibuk, agar tidak ada memori yang menyelinap masuk. Tapi kamu tahu, usaha melupakanmu adalah usaha yang sia-sia. Aku gak kenal kamu yang mobilnya mewah. Aku kenal dia yang wajahnya penuh keringat karena mengejar bus kota untuk pulang ke rumah. Aku gak suka kamu karena kamu mudah punya segalanya. Aku suka dia yang berjuang di kakinya sendiri untuk mimpi-mimpinya. Aku gak bisa terima kamu karena kamu sebenarnya juga gak bisa nerima aku. Aku nerima dia karena dia menerima apa adanya aku. Dan aku menyayanginya, karena dia menyayangiku tanpa kenapa dan tanpa apa-apa. Dia gak punya banyak kata-kata untuk menyayangiku, juga gak punya banyak janji, tapi selalu di sini, gak kayak kamu. Akhirnya ia melepasmu. Setelah berulang kali kau kecewakan kepercayaannya, setelah kau gantungkan hidupnya pada masa depan yang tidak jelas keberadaannya, setelah kau patahkan satu-satunya hati yang ia miliki, setelah kau hancurkan segenap perasaannya yang selalu ia jaga untukmu. Dan kini ia menyerah, karena ia mengerti bahwa perasaannya tak bisa selalu dituruti kemauannya. Ia pernah begitu menginginkanmu, sampai dikorbankannya banyak hal. Waktu, dunia, perasaan, bahkan dirinya sendiri. Tapi kini tidak lagi. Ia tidak akan membiarkanmu menyakitinya lagi. Sekarang, dengan hati yang lapang, ia memintamu untuk pergi. Ada sesuatu yang bisa diperbaiki, dan ada pula yang bila diperbaiki justru semakin rusak. Hidup ini memang penuh misteri. Ada yang pergi untuk mencari, padahal yang dicari ada di tempat ia berasal. Mungkin hidup memang cuma tentang jatuh dan jatuh lagi, tentang sakit dan sakit lagi, tentang apa yang diharapkan dan yang tidak. Tapi yang mau gimana? Kita manusia. Kita diciptakan untuk merasakan dan menerima kehidupan. Jadi sebesar apapun usaha yang diberikan, bila memang tidak digariskan, ya tidak akan kejadian. Nah, jatuh cinta mungkin juga seperti itu. Sejati atau tidak, bisa memiliki atau tidak, yang penting kita sudah diberi kesempatan untuk bisa merasakan. Seharusnya itu sudah cukup. Benar kata mereka,
manusia lebih mudah melihat satu salah daripada 1000 hal baik. Iya, manusia lebih memikirkan satu luka daripada 1000 bahagia yang datang sebelumnya. Sebenarnya, ini bukan tentang bersyukur atau tidak, tapi si kepala memang lebih egois dari yang dikira. Perasaan sudah berlaku seenaknya, kita malah memanjakannya. Nanti kalau sudah patah hati, bingung minta tanggung jawab sama siapa. Dan ketika semesta mau kita kecewa supaya bisa dewasa karenanya, malah bilang semesta tidak adil karena di tengah suka harus ada luka. Dasar saja manusia. Mau cinta, tapi tidak mau jatuh. Mana bisa? Ada yang sedang di luar rumah menanti tahun ini berganti. Ada juga yang sedang di dalam rumah tidak melakukan apa-apa. Banyak hal terjadi di tahun ini. Mungkin ada yang kehilangan dan ada juga yang sudah digantikan. Ada yang merasa tahun ini menyakitkan dan ada pula yang menjadikannya pelajaran. Seperti tahun-tahun sebelumnya, sedih dan tawa, suka dan duka, bahagia dan kecewa, dibagi sama rata. Semoga yang disemogakan semesta wujudkan. Semoga yang tidak bisa jadi nyata diganti dengan yang lebih baik dari sebelumnya. Semoga manusia terus jatuh cinta, karena dunia yang sedang marah-marah ini butuh diredakan emosinya. Semoga aku, kamu, kita semakin kuat bila nanti harus patah hati dan terluka lagi. Kebetulan di luar hujan. Rasanya tepat bila aku jujur sekarang. Jadi, ada beberapa hal yang sudah lama ku rasakan, yang sudah lama ingin ku katakan, cuma aku bingung gimana caranya. Karena sulit sekali untuk dijelaskan. Aku merasa kesepian tiap kali kamu memberiku kehadiran. Kita berdua, tapi aku merasa sendirian. Jadi, kupikir kita berhenti saja. Karena aku bisa merasakan bahwa hatimu sudah tidak lagi bersamaku. Entah ada di mana, di masa lalumu atau di orang baru, aku tidak tahu. Yang ku tahu, kamu bukan kamu yang dulu. Pergilah, aku tahu maumu begitu. Harusnya aku bicara ini waktu kita berpisah. Tapi kamu tahu kan, amarah dan ego yang saat itu memaksa kita untuk tetap bertahan dan memiliki, ternyata menipu kita dengan sendu yang berujung pilu. Waktu itu aku marah, merasa semesta gak adil karena cerita kita terlalu cepat berakhir. Aku lupa bahwa alam raya saja tidak abadi. Ia bisa hancur kapan saja. Lantas mengapa aku harus kecewa? Harusnya aku berterima kasih. Karena kamu aku jadi ingat kalau yang baik-baik saja diciptakan bukan cuma untuk bersenang-senang. Yang mudah bisa jadi masalah. Yang dikenang juga bisa hilang. Jadi bukan salahmu kita berpisah. Bukan salah kita kata kita sudah tidak ada. Tapi karena memang perpisahan juga bagian dari perjalanan kasih sayang. Hai, suara ini buat kamu. Walau aku gak tahu kamu tahu aku atau enggak. Aku gak tahu kamu mengenali suaraku atau enggak. Aku cuma ingin kamu dengar ini supaya kamu tahu bahwa dirimu yang kamu anggap biasa saja di mataku sangat istimewa. Setiap dekat kamu aku merasa aman, nyaman. Pokoknya yang berhubungan denganmu semua menyenangkan. Tunggu dulu, kamu jangan salah sangka dulu. Aku bicara begini bukan karena berharap bisa bersamamu. Aku tidak mau perasaan berakhir perpisahan. Dengan senyummu yang tak pernah lepas, hatiku sudah ikhlas. Aku cuma mau menyukai, bukan memiliki supaya tak menyakiti. Itu saja.